Masih banyak laki-laki di luar sana yang pantas untuknya, yang setidaknya bisa cukup dengan satu perempuan saja. Benar masih ada kan ya? Masih banyak pilihan cinta yang mudah Siti ambil daripada kisah cintanya dengan Farid. Siti kan juga perempuan. Aku yang tidak punya hati saja tidak akan sampai hati menjalani kehidupan seperti Siti. Ah, tapi begitulah. Memang
Suasana di mobil menara hening. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Apa pak? Udah sampai halte ya mbak? Jawab ojek online yang kutumpangi. Aku sudah sampai halte. Pas banget busnya sedang berhenti. Aku segera turun, membayarnya dan lari untuk segera naik. Sial, bener aja tempat duduknya udah penuh. Aku sempat menimbang-nimbang. Apa turun lagi ya? Ah, tapi seperti yang sudah-sudah.
Sudah pukul 4 sore. Seminggu berlalu. Hari ini sudah Senin lagi. Dan hari-hariku setelah tanpa Tio melambat dan terasa lebih panjang. Manusia adalah kepedihan yang memikat, kehadiran yang sementara, kepergian yang kekal. Aku tidak bisa membayangkan bila aku benar sangat menyayanginya. Di saat putus begini, aku mungkin tidak akan melakukan apapun selain menangis. Ya, meski aku cukup bertanya-tanya, kenapa saat ini aku belum juga merasa menangis. Aku belum juga menangis atau merasakan hal-hal yang seharusnya dirasakan perempuan ketika putus cinta. Apa karena aku memang sebiasa saja itu? Lantas, bagaimana dengan Tio? Sejujurnya, aku ingin sekali bertanya, yuk, kamu sedih nggak habis putus denganku? Atau, yuk, yuk, kamu bisa aja atau kamu biasa aja atau patah hati? Tapi itu percakapan yang tidak akan terjadi. Karena ketika putus, ya putus. Alina, bisa ke ruangan saya?
Ibu sering memberiku almond. Aku sudah pernah makan semua jenis almond impor, dimulai dari produk Amerika, Australia, Cina, bahkan produk Rusia. Almond dari Cina memiliki rasa sedikit pahit. Almond dari Australia memiliki rasa agak asam dengan bau tanah. Korea Selatan juga memproduksi almond, tetapi aku masih lebih suka almond dari Amerika, khususnya California. Sekarang, aku akan memberitahu cara makan almond berwarna coklat muda yang sudah menampung sinar matahari dari California ini. Pertama, peganglah kemasan almond dan rasakan sentuhan almond di dalamnya. Isi di dalam kemasan bagian bawah terasa cukup keras. Robeklah secara perlahan bagian atas kemasan dan bukalah resleting plastiknya. Lakukanlah dengan mata tertutup. Setelah itu, ambil napas perlahan sambil menjulurkan hidung ke dalam kemasan. Hentikan napas dan tarik napas kembali dengan rendah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan waktu dalam mengedarkan wangi almond ke seluruh tubuh. Ketika wangi almond sudah masuk ke seluruh dalam tubuh, masukkan setengah almond ke dalam mulut. Rasakanlah sisi-sisi almond dengan lidah dan gulingkan di dalam mulut. Cobalah tekan bagian yang runcing dan rasakan cekungan almond dengan lidahmu. Jangan melakukannya terlalu lama, karena rasa almond akan hilang kalau terkena air muda. Ini hanyalah proses persiapan menuju klimaks. Dilakukan terlalu cepat akan membosankan, tetapi jika dilakukan terlalu lama, maka sensasinya akan hilang. Kau harus menentukan waktu yang tepat. Bayangkanlah bentuk almond yang perlahan semakin membesar. Almond sekecil kuku jari bisa menjadi sebesar anggur, kiwi, jeruk, bahkan sampai sebesar semangka. Kini almond sudah sebesar bola rugby. Sekarang saatnya gigitlah almond perlahan-lahan. Bersamaan dengan suara gigitan, kita dapat merasakan sinar matahari yang jauh dari California menyebar dalam mulut kita. Sebenarnya, alasan aku melakukan hal ini bukanlah karena aku menyukai almond,
bisa menjadi mimpi buruk untuk satu orang lain. Jadi, jangan, jangan yang itu. Saya kepikiran kalung sih. Gimana menurut kamu? Tanya Farid lagi. Tidak, kalau paling tepat buat Siti adalah perpisahan. Kata itu tidak harus bagus, yang penting baik, meski menyakitkan saat diterima. Masih banyak laki-laki di luar sana yang pantas untuknya, yang setidaknya bisa cukup dengan satu perempuan saja. Benar masih ada kan ya? Masih banyak pilihan cinta yang mudah Siti ambil daripada kisah cintanya dengan Farid. Siti kan juga perempuan. Aku yang tidak punya hati saja tidak akan sampai hati menjalani kehidupan seperti Siti. Ah, tapi begitulah. Memang
ibu yang kena. Lanjutku, I'm sorry nak. Gak apa-apa ya. Semoga cepat berlalu ya. 2 tahun dan belum juga berlalu, malah semakin buruk. Ketika itu istilah rumah masih ada artinya buatku. Ketika bapak belum kehilangan akal sehat seperti sekarang. Ketika masih bisa diajak bicara meski tidak selalu mendengarkan. Ketika aku masih memanggilnya Papa. Jadi Jakarta tetap nyaman nih? Tanyaku melanjutkan diskusi Tio yang tadi. Tetap nah, karena aku bilangnya nyaman, bukan aman. Mobil yang kami tumpangi berhenti di lampu merah. Hari itu dia mengajakku ke rumah makan milik ayahnya. Dia tampan, pakai kemeja garis-garis dan celana jeans yang tidak terlalu ketat. Sesekali dia melirikku dan kubalas tatapannya. Tapi dia langsung tersenyum dan mengalihkan pandangan. Dia salah tingkah. Ngapain senyum-senyum? Tanyaku menggodanya. Dia menoleh ke arahku. Kamu gugup gak sih? Kamu gugup emangnya? Lampu hijau menyala. Dia membuang muka dan melihat lurus ke depan. Iya lagi. Aku tertawa kecil. Kayak anak ABG aja gugup segala. Kamu giliran kayak gini aja ketawa. Kalau aku lagi sengaja melucu biar kamu ketawa. Kamu datar. Suram. Berarti jangan diniatin. Dijalani aja ya. Sahut dia buru-buru. Aku melirik ke arahnya. Yuk. Nah, mau ngapain? Mau sama kamu terus? Terserah apa aja. Yang penting jalan selalu sama kamu. Dia meraih tanganku dan aku tidak menolaknya. Suasana di mobil menatap hening. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Apa pak? Udah sampai halte ya mbak? Jawab ojek online yang kutumpangi. Aku sudah sampai halte. Pas banget busnya sedang berhenti. Aku segera turun, membayarnya dan lari untuk segera naik. Sial, bener aja tempat duduknya udah penuh. Aku sempat menimbang-nimbang. Apa turun lagi ya? Tapi seperti yang sudah-sudah, sama saja. Bisa dapat tempat duduk di
bisa saja. Ibuku bilang bahwa terima kasih adalah jawaban yang bersifat formal, sedangkan bisa aja adalah jawaban yang menunjukkan suasana santai, sehingga aku bisa kelihatan lebih keren. Tentu saja, aku selalu memilih jawaban yang paling simpel. Ibu dikenal memiliki tulisan tangan yang buruk, sehingga
Manusia adalah hadiah dari pendidikan. Kau pasti bisa. Ibu bilang bahwa semua yang dilakukannya semata-mata hanyalah untukku. Atau dengan kata lain, ia menyebutnya dengan cinta. Tetapi bagiku semuanya lebih dekat pada jerih payah untuk menutupi rasa luka di hatinya. Menurut ibuku, cinta itu dilakukannya hanya dengan menangis dan menatapku sambil mengatur semua sikapku. Kalau itu yang dinamakan cinta, kurasa sebaiknya tidak usah memberi atau menerima cinta. Tentu saja, aku tidak berkata secara langsung pada ibu. Aku hanya menutup mulut, berkata padaku tentang kepercayaan ibu bahwa perkataan yang terlalu jujur dapat melukai perasaan lawan bicara. Berdasarkan cara ekspresi yang diajarkan nenek, aku rasa aku lebih cocok dengan nenek dibandingkan dengan ibu. Sebenarnya, mereka tidak punya kesamaan dalam hal penampilan, selera, dan sifat, kecuali sama-sama menyukai permen rasa plum. Nenek bilang kalau saat kecil, ibu lebih dulu akan mencuri permen plum di toko. Ibu yang mendengar kata lebih dulu merasa tidak terima dan menampik dengan suara lantang bahwa kejadian itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Nenek hanya berkata, namun nenek hanya tertawa dan berkata, syukurlah perilaku buruknya tidak terjadi berulang kali. Mereka mempunyai pendapat yang berbeda tentang alasan menyukai permen plum. Permen itu dapat memberikan rasa manis dan asin sekaligus di waktu yang sama. Permen plum memiliki sisi luar transparan dan berkilau, sedangkan bagian dalamnya terdapat garis berwarna merah. Memutar-mutar permen di dalam mulut merupakan salah satu cara mereka untuk menikmati kesenangan yang berharga. Bagian garis merah di permen itu meleleh dengan cepat, sehingga kalau permen digigit, rasanya langsung menyebar di lidah. Ngomong-ngomong, aku sangat kagum karena rasa asin dan manis dalam permen itu dapat menyatu, ujar nenek sambil memeluk bungkus permen ketika ibu mencari obat. Anehnya, aku tidak pernah bosan mendengar celotehan nenek walau sudah sering kudengar. Nenek adalah sosok yang tiba-tiba muncul dalam hidupku. Ibu dan nenek memutuskan hubungan mereka selama hampir 7 tahun. Sampai akhirnya, ibu yang sudah lelah dengan hidupnya kemudian meminta pertolongan nenek. Orang yang membuat hubungan mereka terputus tidak lain adalah ayahku. Kakek meninggal dunia ketika ibu masih di dalam kandungan. Nenek menghabiskan masa mudanya dengan melakukan segala hal agar ibu
Ia pun tidak menyentuhnya sama sekali. Pandangan ibu hanya tertuju pada pintu keluar masuk restoran. Setiap ada orang yang masuk, berulang kali mata ibu langsung membesar dan mengecil sambil menegak dan memukulkan pinggangnya. Aku bertanya pada ibu dan ia hanya menjawab bahwa ia merasa sedikit takut dan lega. Akhirnya, ketika ibu sudah mulai lelah dan bersiap-siap untuk pergi, pintu restoran terbuka dengan angin yang berhembus ke dalam. Saat ibu menoleh, berdiri sosok wanita dengan pundak yang tegak dan tubuh yang besar. Wanita berambut putih itu mengenakan topi ungu dihiasi bulu-bulu. Sosoknya sangat mirip dengan tokoh Robin Hood yang pernah kulihat dalam buku dongeng. Wanita itu adalah nenekku. Nenek bertubuh besar. Aku tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk mengekspresikan sosok nenek selain kata besar. Tubuh nenek bagaikan pohon ek besar yang tidak pernah mati. Tubuh, suara, bahkan bayangannya pun sangat besar. Khususnya tangan nenek sangat tebal seperti tangan laki-laki. Nenek kemudian duduk terdiam di depanku sambil menyilangkan tangan di depan dada dan menutup erat mulutnya. Ibu bergumam sambil memejamkan matanya seperti sedang bingung harus berkata apa. Kemudian nenek memberi perintah dengan suaranya yang besar. Ayo makan dulu.
ibu menjadi seorang penulis. Sepertinya nenek mengharapkan ibu untuk sukses, kemudian tidak menikah dan menjadi wanita profesional yang menua dengan keren. Andai waktu bisa berputar, sebenarnya semua itu adalah kehidupan yang ingin dijalani nenek. Hal itu juga yang menjadi alasan nenek memberikan nama ibu sebagai Jiun, yang berarti penulis. Jiun, Jiun. Begitu aku memanggil namanya yang kubuat dari huruf-huruf keren, dan aku sering menyuruhnya membaca buku supaya menjadi anak yang pintar. Tapi ternyata apa yang dipelajarinya dari buku hanyalah nekat jatuh cinta pada pria bodoh. Dasar, ujar nenek sambil menggerutu. Sejak dunia internet sudah mulai terkenal, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa menjual buku bekas adalah pilihan yang baik untuk berdagang. Namun ibuku bersikeras untuk tetap menjual buku bekas. Berjualan buku bekas adalah salah satu rencana realistis yang paling tidak realistis sama sekali. Menjual buku bekas merupakan impian ibu sejak lama. Namun, ibuku sama sekali tidak bisa menuliskan sisa-sisa goretan hidupnya melalui tulisan. Ibu harus menjual hidupnya, namun ia tidak mempunyai kepercayaan diri dan menganggap bahwa hal itu bukanlah keharusan seorang penulis. Sebagai gantinya, ibu ingin menjual buku-buku milik orang lain. Tidak terasa, ibu sudah mengumpulkan 100 buku. Setelah itu, ia memilih satu persatu buku bekas itu. Ibu membuka toko di gedung perumahan daerah Suyudong. Daerah yang banyak dihuni penduduk itu juga masih dikenal dengan Suyuri. Aku tidak yakin apakah ada orang yang rela datang ke sana untuk membeli buku bekas. Tapi ibu tetap percaya diri. Ibu memiliki penilaian luar biasa terhadap buku-buku pilihannya dan mengetahui cara agar para pemburu harga murah dapat memborong buku-buku yang bagus. Rumah kami berada di belakang toko. Rumah itu terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, dan kamar mandi tanpa bak mandi. Rumah itu sangat cukup dihuni kami bertiga. Kami bisa menyambut tamu yang datang ketika kami tertidur, atau kalau enggan menerima tamu, tinggal kunci pintu saja. Di atas jendela kaca yang berkilau terdapat tempelan bertuliskan toko buku bekas dan papan bertuliskan toko buku Jiun. Malam hari sebelum membuka toko, ibu mengelap debu sambil tersenyum. Sekarang aku tidak mau pindah lagi. Ini adalah rumahku. Ucapan ibu pun menjadi kenyataan. Walaupun nenek sering menggerutu karena pekerjaan ibu itu langka, tetapi buku-buku itu bisa terjual dan cukup memenuhi kebutuhan kami. Aku juga merasa nyaman tinggal di sini. Mungkin kata orang-orang bisa berarti suka atau senang. Tetapi kata nyaman adalah kata maksimal yang bisa kugunakan. Intinya, aku sudah terbiasa mencium bau buku-buku bekas itu. Sejak pertama kali mencium baunya, aku selalu membuka buku dan menciumi baunya sampai nenekku sering mengomel untuk apa aku mencium buku-buku bekas itu.
bisa masuk ke dalamnya untuk duduk atau berjalan. Kemudian menuliskan semua pikiranku. Tidak peduli artinya. Yang penting aku bisa sukses ketika membuka buku di halaman manapun. Aku mencintaimu walaupun aku tidak tahu bahwa hal itu bisa menjadi dosa, racun, atau madu. Aku tidak akan menghentikan perjalanan ini. Aku tidak peduli walaupun tidak bisa memahami maksud tulisan ini. Aku hanya cukup mengikuti huruf-huruf itu dengan mataku sambil merasakan wanginya buku. Aku mengejar huruf demi huruf, bentuk, dan garis secara pelan. Hal itu merupakan hal yang sangat berharga. Sama seperti ketika aku mengunyah almond. Setelah cukup mengira-ngira huruf dengan mataku, ini aku mencoba untuk membaca sambil bersuara. Aku akan mencintaimu walaupun aku tidak tahu bahwa kau bisa menjadi dosa, racun, atau madu. Aku tidak akan menghentikan perjalanan ini. Aku menikmati huruf dan melontarkannya melalui suara, seperti sedang mengunyah makanan. Aku terus melakukannya sampai hafal dan mengulangi kata-kata yang sama hingga terkadang aku tidak memahami artinya. Kemudian suatu waktu aku melewati kata atau kalimat sehingga terdengar seperti bahasa alien yang tidak bermakna. Saat itu aku merasa cinta atau kegagalan yang sulit kucapai malah semakin mendekatiku. Aku memperkenalkan permainan menarik ini kepada ibuku. Kemudian ibuku berkata seperti ini, segala sesuatu yang dilakukan berulang kali, maka maknanya akan hilang. Pada awalnya mungkin terlihat ada kemajuan, tetapi setelahnya beberapa lama semuanya mulai berubah atau meredup. Setelah itu maknanya pun hilang. Cinta, 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 kekal, 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 kekal. Jadi sekarang maknanya hilang, sama seperti kertas putih di dalam kepalaku. Musim terus berganti, musim semi hingga musim dingin. Kemudian kembali lagi ke musim semi. Ibu dan nenek masih terus cekcok dalam sekam. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika senja, mereka berdua tidak banyak bicara. Ketika matahari senja bersinar, nenek meneguk
Sama seperti ibu, nenek pun juga tidak menua. Rambut abu-abunya tidak menghitam atau memutih. Tubuhnya yang besar tetap tegak, dan porsi minumnya juga masih sama hingga matahari terbenam. Setiap setahun sekali, kami naik ke atas atap dan meletakkan kamera di atas tumpukan bata-bata untuk mengambil foto keluarga. Hanya akulah anak laki-laki dari si ibu mampir yang tidak menua, dan cucu nenek raksasa yang terus tumbuh di antara kedua wanita yang tidak berubah ini. Di musim dingin tahun itu, ketika insiden terjadi, aku menemukan sesuatu yang asing dan terlihat di wajah ibu beberapa hari sebelum salju pertama turun. Awalnya, aku mengira ada rambut pendek yang menempel di wajahnya. Aku mencoba untuk mengambilnya, namun itu bukanlah rambut, tetapi keriput di wajahnya. Aku tidak tahu kapan keriput itu muncul, tetapi cukup dalam dan panjang. Ini pertama kalinya aku menyadari bahwa ibuku sudah tua. Ternyata ibu sudah berkeriput, ujarku. Ibu hanya tersenyum dan membuat keriputnya semakin memanjang. Aku pernah membayangkan bagaimana penuaan ibu, namun tidak dapat tergambarkan dalam benakku. Bagiku, hal itu sesuatu yang tidak bisa kupercaya. Kini, yang tersisa bagiku hanyalah menjadi tua. Ketika berkata seperti itu, entah kenapa, senyuman di wajah ibu semakin memudar. Ibu menatap kejauhan tanpa ekspresi dan memejamkan matanya. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia membayangkan menjadi nenek-nenek tua. Namun ternyata ibu salah. Tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi tua. Ketika ibu sedang mencuci piring atau mengepel, nenek selalu mendendangkan lagu dengan suaranya yang tidak begitu merdu. Makan jagung di musim panas, makan ubi di musim dingin, enak sekali, manis. Ayo kita makan. Semua itu makanan yang dijual nenek di masa mudanya di stasiun terminal bus ekspres. Makanan itu dijual di pinggiran stasiun untuk para pejalan kaki yang hilir mudik di pintu gerbang stasiun. Ketika muda, satu-satunya hal yang sering dinikmati nenek ketika selesai berjualan adalah berkeliling di dalam stasiun terminal bus ekspres. Terlebih lagi, nenek sangat senang menanti hari kelahiran Buddha dan hari Natal. Mulai dari akhir musim semi hingga awal musim panas, lampu lampion akan berjejer di luar terminal. Dan ketika musim dingin datang, bagian dalam terminal akan penuh dihiasi oleh dekorasi Natal yang berwarna-warni. Meskipun itu adalah tempat kerja nenek sehari-hari, pemandangan seperti itu merupakan dunia yang paling dirindukan. Nenek ingin sekali membawa lampu lampion dan pohon
suasana hati ibu yang senang. Ia berlari kecil sambil membentangkan tangannya untuk menangkap bongkahan salju. Nenek hanya bisa tertawa melihat tingkah ibu, kemudian melirikku dari balik jendela dan tersenyum. Akhirnya pelayan itu datang dan membuka satu plastik besar berisi permen.
Semua orang terdiam dan hanya bisa melihat seorang pria, ibunya, dan nenek seolah-olah sedang melakukan pertunjukan drama. Semua orang menjadi penontonnya. Semua korban tidak memiliki hubungan apapun dengan pria itu. Berdasarkan info yang telah terungkap, kemudian pria itu hanyalah seorang sipil menengah ke bawah. Dia lulus dari perguruan tinggi selama 4 tahun dan bekerja di bisnis kecil selama sekitar 14 tahun. Lalu terkena PHK secara tiba-tiba akibat kemerosotan ekonomi. Dia sempat membuka restoran ayam dengan uang pesangonnya, namun sudah tutup dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sementara itu, dia memiliki banyak hutang dan ditinggal pergi oleh keluarganya. Setelah itu, dia hanya tinggal di rumah selama 3,5 tahun. Dia tidak pernah keluar rumah kecuali membeli sesuatu di supermarket terdekat atau pergi ke perpustakaan kota. Kebanyakan buku yang dipinjamnya di perpustakaan adalah buku yang berkaitan dengan silat, seni bela diri, dan cara untuk menggunakan pedang. Sebaliknya, buku-buku yang ditemukan di rumahnya kebanyakan tentang pengembangan diri, seperti prinsip kesuksesan atau aturan bersikap positif. Di atas meja kecilnya yang kumal terdapat sebuah surat wasiat dengan tulisan tangan yang besar dan kasar. Siapapun yang tertawa hari ini, maka mereka akan pergi bersamaku. Dalam buku hariannya terdapat jejak-jejak kebenciannya terhadap dunia. Tercatat pula beberapa isyarat akan niatnya untuk membunuh orang-orang yang berkeliling sampai tertawa dalam dunia yang tidak menyenangkan. Ketika kehidupan dan surat wasiat pria ini menyeruak ke permukaan, perhatian publik beralih dari kasus pembunuhan ke masalah sosiologis tentang mengapa dia sampai harus membuat keputusan semacam ini. Banyak pria parubaya yang larut dalam kesedihan karena menganggap bahwa hidup mereka tak ada bedanya dengan hidup pria itu. Simpati untuk pria itu mulai menyebar dan titik fokus perhatian publik bergeser pada realita di Korea Selatan. Tidak ada yang peduli tentang siapa saja korban yang tewas dalam kejadian itu. Kasus ini menghiasi judul beberapa artikel seperti siapa yang menjadikan pria ini sebagai bom, dan negara Korea Selatan, siapa yang tertawa harus mati. Tidak lama kemudian, berita-berita itu pun hilang dari konsumsi publik hanya dalam waktu 10 hari. Satu-satunya korban yang selamat adalah ibunya. Namun ibu menderita koma dan kemudian untuk sadar sangat rendah. Dokter bilang walaupun ibunya sadar, mungkin ia bukan ibu yang kukenal dulu. Pihak keluarga dan kerabat sudah mengadakan upacara pemakaman untuk para korban. Semua
Setelah 3 hari pemakaman, aku mendengar banyak desas-desus tentang diriku yang tidak mengalami perubahan ekspresi. Mereka berbisik-bisik dengan beragam spekulasi. Mungkin dia begitu karena terlalu teronjang. Dia tidak tahu apa-apa karena masih kecil. Mungkin dia juga tidak menyangka bahwa kini sudah menjadi anak. Aku bingung
Ibu kemudian menggaruk-garuk kepalanya. Aku tidak ingin kalah dan kembali bertanya, lalu apa ibu akan menangis jika melihat teater Solo si ketua BIM? Nenek yang berada di sampingku langsung menambahkan, ibumu ini tidak akan bangun kalau digendong ketika tidur. Jadi ibumu mungkin menjadi salah satu murid ekstra yang sedang tidur di kamarnya. Aku bisa mendengar cekikan nenek dari samping. Tiba-tiba bayangan gelap muncul di atas buku. Seorang pria paruh baya tengah berdiri di depanku. Kemudian dia pergi dalam sekejap. Aku melihat secari kertas yang dia letakkan di atas meja kasir. Kertas itu berisi pesan yang menyuruhku untuk pergi ke lantai 2. Di gedung 2 lantai, toko berada di lantai 1, sedangkan toko roti berada di lantai 2. Sebenarnya jarang sekali terdapat toko roti yang terletak di lantai 2. Bahkan tidak ada papan nama yang bagus, melainkan hanya papan usang bertuliskan roti. Nenek pun pernah berkomentar, pasti rotinya tidak enak ketika pertama kali melihat papan toko roti ini. Kalau aku sendiri sih tidak bisa membayangkan bagaimana rasa roti hanya dengan melihat papan tokonya. Ngomong-ngomong, roti yang dijual di sana hanya roti sopor, roti susu, dan roti krim. Toko roti itu juga selalu tutup setiap jam 4 sore. Tetapi tetap laris-manis, bahkan beberapa kali antreannya sampai ke lantai 1. Berkat toko roti itu, beberapa pembeli yang sedang mengantre di lantai 1 juga mampir ke toko buku kami. Terkadang ibu juga membeli roti di sana. Di kertas pembungkus roti terdapat tulisan toko roti Sim Jeong. Sim Jeong adalah nama pemilik roti, sedangkan istrinya sering memanggilnya Profesor Sim. Setelah mencoba rotinya, nenek tidak lagi mengomentari rasa toko roti yang tidak enak. Walau aku sendiri merasa biasa saja. Kukira